Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irmanwati Zai. Saya kuliah di STMI Budi Dharma Medan dengan NPM 18110257 dan jurusan Sistem Informatika. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini sebagai bahan UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah Sistem Operasi dan dengan Pak Dito Putro Utomo MTI sebagai dosen. Saya membuat video ini tentang definisi penjadwalan proses. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan-urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, di mana penjadwalan berfungsi untuk memutuskan hasil proses, kapan atau lama proses itu berjalan. Teman-teman, di sini juga saya membuat salah satu contoh dari algoritma penjadwalan proses, yaitu contoh dari SJF. Nah, teman-teman, langsung saja kita pada contohnya. Di sini ada sebuah tabel yang memiliki 4 buah proses yang datang berurutan, di mana P1 memiliki brush time 7, P2 memiliki brush time 4, dan P3 memiliki brush time 9, dan P4 memiliki brush time 2. Teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus tabel tersebut yaitu kita harus menjumlahkan brush time-nya terlebih dahulu, di mana tadi P1 memiliki brush time-nya 7, P2 memiliki brush time-nya 4, dan P3 memiliki brush time 9, dan P4 memiliki brush time 2. Nah, kita jumlahkan semua itu. Hasil dari penjumlahan tersebut memiliki nilai 22. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai atau hasil penjumlahan dari brush time keempat proses tersebut, maka kita membuat gen card, di mana gen card ini merupakan sebuah alat bantu buat kita untuk mengetahui di mana titik mulai dan titik berhenti sebuah proses. Contohnya ini kan tadi hasil dari brush time-nya penjumlahan hasil tersebut tadi memiliki panjang 22, maka kita membuat garis dari titik 0 sampai ke 22. Kemudian yang pertama kita hitung dulu prosesnya, yaitu P1. Mengapa kita menghitung P1 terlebih dahulu? Karena P1 memiliki arrival time yang paling terkecil di antara proses yang lain. Dia memiliki arrival time 0. Nah, P1 mulai berjalan dari titik 0, dan P1 tadi memiliki brush time 7. Nah, sekarang P1 ini berjalan dari titik 0 ke titik 7. Nah, ini dia dari titik 0 ke titik 7. Kemudian, setelah selesai P1 kita hitung, maka sekarang yang kita hitung P4, di mana P4 memiliki nilai brush time yang paling terkecil di antara brush time yang lain. Tadi P1 memiliki atau titik berakhirnya yaitu di titik nilai 7. Karena P1 berakhir di titik nilai 7 dan P4 memiliki brush time 2, maka P4 dimulai dari titik 7 ke titik 9, dan maka P4 berakhir di titik 9. Setelah kita mengetahui nilai titik akhir P4, maka kita menghitung nilai P2. Mengapa P2 yang harus kita duluankan dari P3? Disebabkan karena P2 memiliki nilai brush time yang paling lebih kecil daripada nilai brush time P3. Nah, karena nilai 9 ini tadi nilai akhir dari P4 dan P2 memiliki nilai brush time 4, maka
P2 dimulai dari titik nilai 9 melangkah 4 titik atau 4 langkah. Nah, hasilnya mendapatkan titik di angka atau nilai ke-13. Karena tidak ada lagi proses yang dihitung setelah P3, maka P3 berjalan mulai dari titik 13 sampai ke titik akhir yang telah ditentukan. Jadi P3 berjalan sebanyak 9 titik. Nah, pas tepat di titik 22. Jadi bisa kita simpulkan bahwa P1 berhenti pada titik 7 atau memiliki 7 milidetik. P2 berhenti di titik 13 atau 13 milidetik. P4 berhenti di titik 9 atau 9 milidetik. Nah, setelah kita mengetahui nilai waktu tunggu dari keempat buah proses tersebut, sekarang kita menghitung nilai average waiting time atau AWT dengan cara menjumlahkan semua nilai proses nilai waktu tunggu dari keempat buah proses tersebut dibagi jumlah proses, dimana tadi telah kita ketahui nilai dari proses pertama memiliki nilai waktu tunggu yaitu 7 milidetik. Jadi itu semua dihitung dari nilai waktu tunggu P1 sampai ke P4. Jadi 7 tambah 9 tambah 22 dibagi 4, di mana 4 itu diambil dari jumlah proses yaitu P1, P2, P3 dan P4. Jadi dia memiliki nilai hasil yaitu sebanyak 12,75 milidetik. Teman-teman, setelah kita mengetahui AWT atau average waiting time, sekarang kita masuk menentukan nilai turnaround time dengan cara mengurangi nilai waktu saat selesai dengan nilai waktu saat mulai. Perlu kita ketahui dulu di manakah kita ambil nilai saat mulai. Nilai saat mulai kita ambil dari di manakah setiap proses itu memulai titik. Contohnya tadi P1 dimulai dari titik 0 ke titik 7. Nah, P2 dimulai dari titik 9 berakhir ke titik 13. P3 dimulai dari titik 13 berakhir ke titik 12. Nah, hasil dari tersebut kita melakukan pengurangan, yaitu saat mulai proses pertama dimulai dari 0 dan saat selesai dimulai dari 7. Jadi 7 kurang 0 hasilnya. Nah, kemudian nilai proses 2 atau P2. P2 tadi dimulai dari titik 9 berakhir ke titik 13. Jadi 13 kurang 9 memiliki hasil 4. P3 tadi dimulai dari titik 13 ke 22. Jadi 22 kurang 13 sama dengan 9. Dan proses keempat atau proses terakhir dimulai dari titik 7 dan berakhir ke titik 9. Jadi 9 kurang 7 hasilnya 2. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa.